Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Fresh, fresh, fresh. Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini seperti yang ibu bilang, hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah untuk kelas Ali kemarin sudah Bu Wanda bahas ya sedikit. Bisa lebih memperdalam lagi ya materinya. Nah sebelumnya kalian bisa lihat di modul yang kemarin ibu bagikan di halaman 6 ada membandingkan dan mengurutkan bilangan. Apa sih membandingkan itu? Membandingkan adalah usaha menemukan persamaan dan perbedaan antara dua buah benda, kenyataan, dan lain sebagainya. Sedangkan mengurutkan adalah proses merangkai benda atau apapun yang dapat dirangkai dalam urutan tertentu. Nah anak-anak, di kelas 1 kemarin kalian juga sudah mempelajari membandingkan dan mengurutkan benda dengan satuan tak baku. Dulu masih ingat nggak yang memakai gantungan baju membandingkan berat? Nah itu kalian sudah bisa ya. Membandingkan itu harus ada dua benda atau lebih ya. Kalau satu tidak bisa dibandingkan. Nah kalian bisa lihat contoh 1. Nah di contoh 1 ada Dini memiliki 143 jeruk, Roni memiliki 237 jeruk. Jeruk siapa yang paling sedikit? Nah kita akan mencari jeruk siapa yang paling sedikit. Lihat gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri jeruk milik Dini. Bilangannya 143. Nilai ratusan ditempati angka 1. Nilai puluhan ditempati angka 4 yang di tengah ya. Dan nilai satuan adalah 3. Kita lihat jeruk milik Roni di sebelah kanan. Di gambar di situ ada ya. Bilangannya 237. Nilai ratusan ditempati oleh angka 2. Nilai puluhan ditempati oleh angka 3. Nilai satuan ditempati angka 7. Nah anak-anak, sebenarnya dari dua gambar itu kalian juga sudah pasti bisa menjawab ya. Terlihat dari gambar. Lihat gambarnya, mana yang lebih sedikit? Ya betul, jeruk milik Dini yang paling sedikit. Kita pakai kata kurang dari ya. Lihat di situ, 143 kurang dari 237. Jadi jeruk Dini paling sedikit. Nah sekarang kita lihat contoh 2. Doni memiliki 326 kelereng. Ahmad memiliki 317 kelereng. Kelereng siapa paling banyak? Nah ayo kita lihat. Gambar kiri kelereng kepunyaan Doni. Gambar kanan kelereng kepunyaan Ahmad. Kelereng kepunyaan Doni terdiri dari 300-an, 20-an, dan 6 satuan. Sedangkan kelereng kepunyaan Ahmad 300-an, 10-an, dan 7 satuan. Nah, dari situ kita bisa membandingkan dari dua angka situ. Ratusannya sama angka 3. Kita lihat puluhannya yang tengah-tengah. Punya Doni, angka puluhannya angka 2. Sementara punya Ahmad, angka puluhannya angka 1. Nah, dari situ kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa kelereng Doni lebih banyak dibanding kelereng Ahmad. Kenapa Bu Guru? Karena kita lihat 2 puluhan angka 2 dan angka 1 lebih banyak 2. Jadi 326 lebih dari 317. Nah di modul yang kalian pegang itu ada kesalahan penulisan ya. Itu harusnya 326 lebih dari 317, bukan 312 lebih dari 317 ya. Kalian bisa coret angka 312-nya
diganti dengan 326. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham cara membandingkan? Di dua contoh tadi, apakah kalian sudah paham? Nah, jika sudah, kalian bisa lihat halaman 7. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kegiatan 6, berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, sebelum memberi tanda checklist, kalian harus menghitung dulu ya jumlah apel dan jeruknya. Kalian tulis dulu bilangannya, itu ada banyaknya berapa. Lalu di kotak yang sudah tersedia, kalian beri tanda checklist. Sedangkan kegiatan 7 yang di bawahnya, ayo bandingkan dua kumpulan benda berikut menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, sama ya. Sebelum kalian menuliskan lebih dari, kurang dari, kalian harus hitung dulu jumlah jeruk dan apelnya. Kalian tulis dulu ya jumlahnya berapa, baru kalian isi titik-titiknya dengan menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, anak-anak, itu tugas hari ini ya untuk kelas Buanda yang kemarin sudah mengerjakan. Jangan lupa hari ini disetorkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo anak-anak, apa kabar? Setelah kalian tadi belajar dengan Budaya mengenai cara membandingkan dan mengurutkan benda, sekarang kalian akan belajar dengan Buanda mengenai pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, yuk kita ingat kembali bunyi dan lambang Pancasila. Sila pertama, yang bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, di sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Lalu, bagaimana cara pengamalannya di tempat bermain? Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Terus, di sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang semuanya sama di dunia ini dan memiliki derajat paling tinggi. Lalu bagaimana pengamalan sila kedua di tempat bermain? Yaitu dengan cara membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, agar lebih jelas, berikut Ibu akan tunjukkan contoh-contoh pengamalan sila pertama dan kedua di tempat bermain ya. Di sini sudah ada beberapa teks yang menjelaskan pengamalan sila pertama dan kedua. Yuk kita amati bersama. Yang pertama, meminta izin untuk beribadah saat bermain sepak bola. Nah, kalau yang ini pasti dong sila pertama, karena berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama, yaitu dengan cara tidak lupa beribadah ya pada saat bermain. Yang kedua, mempersilahkan teman yang ingin menunaikan ibadah. Nah, ini juga sama ya, pengamalan sila ke-1. Karena kita memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol. Ini juga termasuk pengamalan sila yang pertama ya anak-anak.
Lalu di teks berikutnya ada kalimat senang membantu teman yang mengalami kesusahan. Nah, kalau yang ini termasuk pengamalan sila kedua. Karena seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, pengamalan sila kedua yaitu yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang semuanya sama. Sehingga ketika ada teman yang mengalami kesusahan, kita harus membantunya. Di kalimat berikutnya, senang melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial. Ini pengamalan sila kedua. Karena sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama, kita harus saling membantu ya. Harus selalu membantu sesama dengan melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu sesama. Lalu teks terakhir, bersikap menghargai dengan orang lain. Ini juga termasuk pengamalan sila kedua, di mana sebagai manusia yang adil dan beradab, kita harus bersikap adil ya dengan cara menghargai orang lain. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham belum dengan beberapa contoh yang sudah Ibu sebutkan mengenai pengamalan sila pertama dan kedua? Kesimpulannya, ketika kalian disuruh membuat suatu contoh atau tindakan pengamalan dari sila pertama, kalian harus ingat kata kuncinya. Sila pertama itu yang berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Dan sila kedua, kata kuncinya yaitu selalu berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang semuanya sama di dunia ini dan memiliki derajat paling tinggi. Wah, alhamdulillah ya, materi hari ini telah selesai. Tadi di awal kita sudah belajar dengan Bu Dea bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan. Lalu kita juga tadi sudah belajar bagaimana mengamalkan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Nah, untuk besok kita akan belajar gerakan tubuh dengan diiringi musik. Juga belajar mengenai perbandingan kedua bilangan yang ditulis dalam bentuk simbol. Sampai jumpa besok. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum.